Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dengan NIM 19002028. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu fungsi, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan public relation. Nah, sebelum masuk pada pembahasan apa itu fungsi, tujuan, dan ruang lingkup public relation, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu public relation. Public relation asal dari dua kata, yang pertama public dan relation. Public sendiri berarti audiens. Audiens maksudnya adalah audiens di mana suatu lembaga atau organisasi tersebut berada. Nah, publik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, publik internal. Yang kedua, publik eksternal. Publik internal ini yaitu audiens yang berada di dalam lingkungan organisasi atau audiens yang berada di dalam lingkungan lembaga, seperti manajer, seperti staff-staff, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu publik eksternal. Publik eksternal adalah audiens-audiens yang berada di luar organisasi, seperti masyarakat ataupun organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu relation. Relation yaitu berasal dari bahasa Inggris yang berarti relasi. Nah, relasi di sini maksudnya yaitu hubungan. Hubungan yang dibina oleh organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Jadi, public relation adalah hubungan suatu lembaga dengan audiens, baik audiens yang berada di dalam lingkungannya ataupun audiens yang berada di luar, seperti hubungan manajer dengan staf-stafnya, hubungan manajer dengan karyawan-karyawannya, dan lain sebagainya. Dan contoh hubungan dari luar yaitu hubungan suatu lembaga dengan lembaga lainnya, hubungan suatu lembaga dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Public relation ini sangatlah penting bagi suatu lembaga, karena hakikatnya lembaga tersebut dikelola oleh manusia, yang mana manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan lembaga atau organisasi. Lembaga atau organisasi ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa organisasi-organisasi lainnya, karena mereka saling berkaitan atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Contohnya saja pada lembaga pendidikan, kita ambil contoh seperti SD. Tujuan dari lembaga pendidikan yaitu untuk menciptakan anak-anak bangsa atau anak didik bangsa yang berkarakter atau yang memiliki ilmu. Nah, bagaimana cara pihak SD atau pihak sekolah dasar tersebut untuk mewujudkan bagaimana bagaimana memunculkan siswa-siswa yang berkarakter, siswa-siswa yang berilmu tanpa adanya sekolah lanjutan setelahnya seperti SMP ataupun SMA. Nah, jadi public relation ini sangatlah penting bagi suatu lembaga. Baik, selanjutnya masuk kita pada pembahasan kita kali ini, yaitu fungsi public relation. Fungsi public relation yang pertama adalah untuk membangun atau membina hubungan yang baik antar lembaga dengan masyarakat umum. Jadi, suatu lembaga itu memiliki citra yang harus mereka jaga. Citra tersebut berada pada tangan mereka yang mengelola lembaga tersebut. Kalau lembaganya ingin dinilai positif, ingin dinilai berkualitas oleh khalayak umum, maka munculkanlah hal-hal yang positif kepada khalayak umum tersebut. Sampaikanlah hal-hal yang baik kepada khalayak umum tersebut agar mereka berpikiran atau berpandangan bahwa lembaga kita itu adalah lembaga yang baik. Saya contohkan seperti sekolah. Misalkan kita adalah kepala sekolahnya. Jadi, kalau kepala sekolah ingin sekolahnya nilai berkualitas, maka tingkatkanlah prestasi-prestasi dari sekolah tersebut. Dengan prestasi-prestasi tersebut, maka akan menjadikan sekolah tersebut berakreditasi. Nah, apabila sekolah kita berakreditasi, maka masyarakat akan berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita, agar anak-anaknya tersebut bisa menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berilmu. Nah, jadi fungsi public relation yang pertama itu adalah membina atau membangun hubungan yang baik antar lembaga dengan masyarakat. Fungsi public relation yang kedua adalah untuk mengidentifikasi opini-opini dari masyarakat ataupun dari organisasi. Nah, pada fungsi kedua ini
public relation berfungsi untuk menganalisis atau mengidentifikasi opini-opini yang datang kepada lembaga kita. Apa pendapat mereka atau opini-opini mereka terhadap lembaga kita. Misalnya mereka berpendapat negatif kepada lembaga yang kita kelola, maka public relation di situ berfungsi untuk mencari data-data, mencari fakta-fakta mengapa masyarakat tersebut berpikiran negatif terhadap lembaga yang kita kelola. Di situ kita cari pemecahan permasalahan mengapa mereka beranggapan negatif kepada organisasi kita atau lembaga kita. Kita cari yang mana gunanya di situ adalah untuk introspeksi diri bagi suatu lembaga. Mengapa mereka berpikiran negatif atau mengapa mereka beranggapan negatif terhadap organisasi atau terhadap lembaga yang kita kelola. Nah, di situ fungsi public relation untuk mengidentifikasi opini-opini yang datang, yang mana gunanya yaitu untuk introspeksi diri oleh lembaga tersebut, agar lembaga tersebut bisa meningkatkan yang baik lagi tentunya. Fungsi yang ketiga yaitu untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, fungsi public relation adalah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Dengan kita memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, maka masyarakat tersebut akan merasa nyaman terhadap lembaga kita, dan mereka pun akan beranggapan positif kepada kita, akan berasumsi bahwa lembaga yang kita kelola adalah lembaga yang baik, lembaga yang kita kelola adalah lembaga yang bisa memberikan kenyamanan, yang mana apabila mereka nyaman dengan lembaga kita, maka hubungan yang baik akan terjaga, atau silaturahmi antara lembaga dengan pihak masyarakat umum akan terjaga. Fungsi public relation yang keempat adalah untuk menciptakan komunikasi efektif. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa public itu ada dua. Yang pertama public internal dan public eksternal. Fungsi public relation itu sendiri adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, maka akan menciptakan iklim yang baik pula, akan menciptakan suasana organisasi yang nyaman dan akan menimbulkan ketentraman. Dengan ketentraman tersebut, maka orang-orang yang berada di dalam organisasi akan bekerja dengan baik, akan bekerja dengan maksimal untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Dengan komunikasi yang efektif juga akan menimbulkan keharmonisan di dalam suatu lingkungan organisasi tersebut gitu. Selanjutnya, fungsi public relation yang kelima yaitu untuk menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Nah, pada poin kelima ini, menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Jadi public relation juga berfungsi untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Dengan terjaganya hubungan yang baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, maka tujuan dari lembaga akan mudah kita capai. Contohnya saja hubungan di dalam organisasi. Apabila karyawan dapat bekerja sama dengan karyawan yang lainnya tanpa menimbulkan kececokan atau menimbulkan kesalahpahaman, maka mereka akan dengan mudahnya untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, masuk kita pada pembahasan tujuan public relation. Apa sih tujuan public relation bagi suatu lembaga? Nah, di sini Assumpta mengemukakan 3 tujuan public relation bagi suatu lembaga. Yang pertama, tujuan public relation itu sendiri adalah untuk memperoleh kepercayaan atau citra yang baik dari masyarakat. Nah, sesuai dengan fungsi yang pertama tadi, yaitu untuk membangun hubungan atau membina hubungan yang baik antar lembaga dengan masyarakat. Apabila hubungan yang baik telah terbina, hubungan yang baik dengan masyarakat sudah dibangun, maka suatu lembaga akan memperoleh citra yang baik dari masyarakat. Suatu lembaga akan menerima asumsi-asumsi positif dari masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Apabila suatu lembaga tidak bisa menjaga hubungannya dengan masyarakat, maka lembaga tersebut tidak akan mudah untuk berdiri, tidak akan mudah untuk bangkit, karena asumsi-asumsi negatif selalu menghampirinya gitu. Jadi apabila suatu lembaga itu membina hubungan yang baik dengan masyarakat, maka
lembaga tersebut akan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Yang tujuan public relation yang kedua adalah untuk menciptakan opini yang baik tentang organisasi. Jadi public relation di sini bertujuan untuk menciptakan opini-opini yang baik tentang organisasi yang kita kelola. Contohnya adalah seorang mahasiswa dengan dosen. Apabila mahasiswa pandai menjaga hubungannya yang baik dengan dosen, maka mahasiswa tersebut akan dengan mudahnya mendapatkan nilai yang baik daripada mahasiswa yang lainnya. Apabila dengan hubungan yang baik tadi, dengan relasi yang baik tadi, maka mahasiswa tadi akan lebih dekat dengan dosen, dan dosen pun akan welcome kepada dia gitu. Tujuan public relation yang ketiga adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara publik gitu. Suatu lembaga tidak akan bisa berdiri tanpa dukungan dari publik. Suatu lembaga tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa ada dukungan dari publik. Nah, public relation di sini bertujuan untuk itu, untuk menjaga atau menciptakan hubungan yang harmonis antar publik. Apabila suatu lembaga bisa menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, maka hubungan yang harmonis ini akan muncul dan masyarakat akan menyupport lembaga yang dia kelola gitu. Jadi dengan public relation maka hubungan yang harmonis pun akan didapat dari publik gitu. Baik, selanjutnya masuk kita pada pembahasan lingkup pekerjaan public relation. Apabila kita mendalami ilmu public relation, apabila kita paham akan public relation, apa sih pekerjaan yang bisa kita dalami, apa sih pekerjaan yang akan kita lakukan dengan ilmu tersebut, akan kita jawab di sini. Ruang lingkup pekerjaan public relation yang pertama adalah writing editing. Seorang public relation memiliki peluang untuk menulis atau memiliki kesempatan untuk menulis fakta-fakta tentang lembaga mereka, menulis tentang kebaikan-kebaikan lembaga mereka dengan mempromosikannya ke khalayak umum agar lembaganya tersebut berkualitas di mata khalayak umum. Nah, yang kedua, ruang lingkup pekerjaan public relation adalah media relation. Seorang publik bisa bekerja dengan memanfaatkan segala media-media, baik itu media cetak, media massa, baik itu seperti poster ataupun promosi melalui Instagram, WA. Seorang public relation bisa memanfaatkan media-media tersebut untuk mempromosikan lembaganya agar lembaga dia tersebut berkualitas di khalayak umum. Selanjutnya, ruang lingkup pekerjaan public relation adalah sebagai peneliti. Nah, seorang public relation itu hakikatnya adalah seorang peneliti, meneliti fakta-fakta, meneliti data-data akan organisasinya. Apabila orang lain atau khalayak umum berpikiran negatif kepada organisasinya, nah seorang public relation harus bisa meneliti, harus bisa menganalisis mengapa mereka berpikiran negatif kepada organisasi yang mereka kelola. Mengapa khalayak umum tersebut berpikiran negatif kepada lembaga yang mereka kelola. Nah, seorang public relation di situ memiliki andil untuk mencari data-data, menggali data-data agar dia bisa memperbaiki hal yang demikian, agar dia bisa mengembalikan citra yang baik atas lembaganya tersebut. Nah, ruang lingkup pekerjaan selanjutnya adalah seorang public relation itu adalah manajer. Nah, seorang public relation itu harus bisa memanage lembaga yang mereka kelola, memanage organisasi yang mereka kelola dengan fungsi-fungsi manajer, fungsi-fungsi manajemen sesungguhnya, yang mana fungsinya tersebut ada 4, planning, organization, accounting, dan controlling. Seorang public relation itu harus bisa memanage, harus bisa menciptakan planning yang baik atas lembaganya, dan seorang public relation itu harus bisa menciptakan aksi-aksi untuk menciptakan hal-hal yang baik
atau untuk mencapai tujuan dari lembaga yang tersebut. Dan seorang public relation itu harus bisa mengontrol atau mengevaluasi apa-apa saja yang sudah dilakukan, dan juga public relation itu harus bisa menilai di bidang mana sudah bekerja dengan baik, di bidang mana yang perlu diperbaiki. Nah, itu seorang public relation harus bisa dalam lingkup tersebut. Nah, selanjutnya public relation bisa bekerja sebagai konseling. Nah, seorang public relation itu harus bisa memberikan konsultan, karena setiap orang tersebut memiliki masalah. Setiap dari karyawannya tersebut pasti memiliki masalah. Nah, seorang public relation di sini harus bisa memberikan konseling terhadap karyawannya tersebut, untuk bisa menciptakan semangat kerjanya kembali, untuk bisa menciptakan semangat kerja karyawannya tadi, di mana permasalahan karyawannya tersebut. Nah, seorang public relation ini tadi kan hakikatnya adalah seorang manajer. Nah, jadi seorang manajer itu harus bisa memberikan konsultan kepada karyawannya agar bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam diri karyawannya, baik itu masalah pribadi maupun masalah umum. Nah, itulah ruang lingkup pekerjaan dari public relation. Nah, jadi hakikatnya public relation ini sangatlah penting bagi suatu lembaga ataupun suatu pribadi. Nah, sebenarnya public relation ini tidak hanya bermanfaat bagi suatu lembaga sih, dan public relation ini juga bermanfaat bagi diri sendiri gitu. Dimana letak manfaatnya? Apabila kita bisa public relation, maka kita bisa melobi atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain, membangun hubungan yang baik dengan orang banyak. Maka peluang pekerjaan atau peluang kesuksesan peluang sukses akan mudah kita dapat gitu dengan public relation ini gitu. Dengan hubungan yang baik, contohnya saja gini, apabila kita dari Sumatera, saya kan dari Sumatera, dari pesisir selatan. Nah, apabila saya bisa menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang Jawa, orang-orang Kalimantan, segala macam, nah, manfaatnya akan dirasakan besok, tidak sekarang saya rasakan manfaatnya gitu. Apabila peluang pekerjaan di Sumatera ini sudah kecil, atau peluang pekerjaan bagi saya di Sumatera ini tidak ada, maka saya bisa menghubungi teman saya tadi, menanyakan kepada dia, ada gak peluang pekerjaan di sana gitu, ada gak peluang pekerjaan yang bisa menerima saya sebagai manajer di situ, menerima saya sebagai karyawan, staff, segala macam lah. Pokoknya intinya public relation ini sangatlah bermanfaat, tapi manfaatnya itu tidak hanya dirasakan saat ini, akan kita rasakan pada saat yang akan datang, karena public relation ini sangat bermanfaat untuk menunjang kesuksesan kita ke depannya gitu. Cukup sekian dari saya. Banyak kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.